Saya tadi punya pertanyaan ke Bang Adian, apakah arahan 2 periode Jokowi adalah upaya untuk menyelamatkan keluarganya dari isu ijazah dan juga pemakzulan, Bang Adian? Pertama begini ya, apa yang disampaikan orang itu, apa yang dikatakan orang itu, apa program orang itu merupakan manifestasi dari pemikirannya. Apa yang dipikirkan itu seringkali merupakan wujud dari keinginan-keinginan dia, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita berangkat dari pemikiran itu, kalau Pak Prabowo ini programnya MBG, makan bergizi gratis, terlepas bahwa ada problem-problem dalam pelaksanaan itu nomor 2 menurut saya, tapi nomor 1-nya adalah Pak Prabowo ini sedang berpikir tentang generasi berikutnya, tidak generasi sekarang. Nah, orang katakan bahwa negarawan itu selalu berpikir tentang generasi berikutnya, tapi politisi selalu berpikir tentang pemilu berikutnya. Nah, pernyataan Jokowi ini menunjukkan sebenarnya dia politisi, bukan negarawan. Karena dia tidak berbicara tentang generasi berikutnya, tapi dia berbicara tentang pemilu berikutnya. Jadi yang salah apa, Bang Adian? Nggak ada yang salah. Semua orang boleh bicara apa saja, tapi dari situ kita memahami, oh cara berpikirnya seperti itu, gitu loh. Tapi kan ini pernyataan kedua ya. Pernyataan pertama itu dalam rangkaian peristiwanya ya, itu tanggal 2 atau tanggal 3 Juni surat pemakzulan Gibran itu dikirimkan oleh para purnawirawan ke DPR. Saya mungkin bisa salah dalam tanggal-tanggal. Tanggal 3 Juni, lalu tanggal 6 Juni Jokowi itu bicara bahwa nggak bisa dimakzulkan. Ini satu paket. Kalau ada pemakzulan harus dua-duanya, kira-kira seperti itulah. Nah, kemudian tanggal 25 Juli, 24-25 Juli kalau tidak salah, pimpinan DPR mengatakan bahwa surat pemakzulan itu akan mulai dikaji. Lalu bulan Agustusnya rame lah tuh pembubaran DPR, isu pembubaran DPR, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kemarin disampaikan bahwa 2 periode lah, sampai 2 periode. Nah, itu kan juga rangkaian kronologi ya, yang kita bisa mengamati, oh sepertinya ada sesuatu nih, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kemudian memang tidak bisa dihindari ya, bahwa faktanya ada serangan bertubi-tubi. Ijazah Jokowi, kemudian sekarang ijazah Gibran, kemudian pemakzulan Gibran dan sebagainya, itu pasti menggetarkan Jokowi sendiri. Nah, ini salah satu resiko ketika kemudian dia mau tidak mau akan diperhadapkan sebagai bapak bangsa atau bapak anaknya, kira-kira seperti itu. Dan dia sudah memilih kan bahwa ya enggak, terlepas dari dolar naik, terlepas dari situasi ekonomi yang sedang tertekan karena faktor Amerika menerapkan tarif itu resiprokal dan sebagainya, Jokowi nggak bicara itu. Jadi lebih negarawan Pak Prabowo daripada Pak Jokowi. Nah, kalau kemudian seorang negarawan, kan bagaimana sih kita membedakan negarawan dan politisi? Negarawan selalu berbicara generasi berikutnya. Dari mana kemudian kita melihat bahwa oh ada potensi negarawan dalam program Prabowo? Karena dia berbicara MBG itu berbicara tentang generasi berikutnya. Oke, baik, Bang Freddy, ini Pak Jokowi seorang politisi, bukan negarawan, kata Bang Aryan. Ya, kata Jokowi lah dari pernyataannya. Oh iya, analisa Bang. Karena itu analisa semua orang. Analisa orang memang begitu. Politisi berbicara tentang pemilu berikutnya, negarawan berbicara tentang generasi berikutnya. Oke, baik. Emang sudah itu hukumnya. Ya, jelas Pak Jokowi seorang politisi. Ya, itu statement seorang politisi. Ya, kita tidak perlu menyangkal itu. Tetapi konteks itu beliau juga justru seorang negarawan. Justru beliau mengatakan itu kepada relawannya adalah karena memang pemerintahan ini harus berlanjut. Ya, harus berlanjut, tidak cukup hanya 5 tahun menyelesaikan. Tadi Bang Adian mengatakan MBG, terlepas dari permasalahan yang ada sekarang, justru itu supaya benar-benar dirasakan oleh generasi berikutnya itu harus dilaksanakan dalam 2 periode. Kemudian juga program-program lain, ada Koperasi Merah Putih, itu harus 2 periode. Saya bukan tidak percaya, tapi memang melihat program yang begitu merintisnya begitu susah, memang ini harus 2 periode dan program-program lain. Itulah kenapa Pak Jokowi dikatakan seorang negarawan. Jadi yang disampaikan ini bukan masalah pribadi, dukungan pribadi Pak Jokowi. Justru yang disampaikan ini adalah keberlanjutan program-program, keberlanjutan visi, keberlanjutan tujuan Indonesia Emas. Itulah yang disampaikan oleh Pak Jokowi, Bang Adian. Jadi, tapi kayaknya nggak tepat ya, karena waktu periode Jokowi itu Wapres periode pertama dan Wapres periode kedua tidak sama dan tetap berlanjut programnya. Enggak, itu kan kalau lu andaikan bahwa ketika Jokowi menjadi presiden, Wapres periode pertama dan Wapres periode keduanya sama.
Artinya kalau kemudian keberlanjutan itu adalah keberlanjutan Wapres dan Presiden bersamaan, lu membantah proses yang dilewati Jokowi sendiri. Karena periode pertama dia Wapresnya tidak sama dengan periode kedua. Artinya kalau berangkat dari logika yang lu sampaikan, kenapa itu boleh terjadi pada Jokowi dan tidak bisa terjadi pada Prabowo dan ganti Wapres periode kedua? Jadi menurut abang memang Kan pernyataan lu itu bertentangan dengan fakta yang dilewati Jokowi kan? Oh, enggak juga, Bang. Oh, enggak. Setiap masa ada dinamikanya, ada pemimpinnya. Ini berbeda, Bang. Ini Bukan, konteks. maksud gua kan begini. Lu katakan bahwa keberlanjutan itu syaratnya satu paketnya berlanjut. Syarat itu tidak terjadi saat pemerintahan Jokowi karena paket pertama di periode pertama dan paket kedua di periode kedua Wapresnya beda. Tidak terjadi juga sama SBY. Tidak terjadi pada SBY dan sebagainya. Jadi itu kalau itu menabrak sejarahnya Jokowi sendiri gitu loh. Kalau kemudian yang disampaikan itu adalah menerjemahkan keinginan Jokowi, dia sedang membantah sejarahnya sendiri. Kalau pernyataan lu itu menafsirkan apa yang disampaikan Jokowi, maka tafsiran itu membantah proses sejarah yang dilewatinya sendiri. jadi nggak Gitu perlu loh. sepaket gitu ya Bang Adian? Nggak Kenapa? perlu sepaket, cukup Pak Prabowo Nah, aja yang nggak perlu terjadi kan gandeng. gitu. Oh. Di zaman Jokowi, periode pertama Wapres dan periode kedua Wapres tidak sama. Lalu kenapa di masa Prabowo harus sama? Masa lu boleh beda, terus masa sekarang harus sama gitu. Loh, Kemudian jadi lucu gitu loh. Pertanyaannya, Bang. Kenapa, Bang, kalau harus sama kenapa, Bang? Saya balik pertanyaannya, kalau sama memang harus Ya, kenapa? itu yang gue bilang bahwa logika itu menabrak proses sejarahnya Jokowi sendiri. Abang takut kalau sama? Nah, kita partai politik mana ada takut? Lah Bahwa iya. itu. Jadi ya wajar saja, sah-sah saja. Tidak ada yang bilang tidak wajar dan tidak ada yang bilang tidak sah. Kan saya kan Tapi katakan bahwa pernyataan lu itu bertentangan dengan proses yang Jokowi lewati sendiri. Kan Gitu saya loh. kata- Itu kan doang. saya Lalu kalau gua sampaikan bertentangan, kenapa? Lu takut? Apa usulan sama takut? Oke. Loh, kan saya menanggapi. Nah, Abang kan mengatakan kan Apa hubungannya sama takut dan tidak takut? saya sudah Bagaimana kemudian sebuah analisa mengcounter logika dan cara berpikir lu anggap sebagai sebuah ketakutan? Di mana ceritanya? Iya kan Abang mengatakan Jokowi politisi. Nggak, saya tidak setuju dengan logika lu. Lalu lu bilang gua takut gitu. Jadi semua yang tidak setuju pada logika lu anggap penakut. Ini logika apa? Lebih lucu lagi lah. Ampun. Loh, gini Bang, Loh, Abang enggak kan lah. mengatakan Kita Pak Jokowi, berdebat. Saya Jokowi tidak bukan setuju pendapat. Pak Jokowi bukan negarawan. Ketidaksetujuan itu lalu didefinisikan sebagai ketakutan. Coba jelaskan bagaimana cara berpikir seperti itu. Orang tidak setuju pendapat lu anggap takut. Saya Gimana ceritanya itu? Saya bertanya Lalu kepada supaya Abang. gua dianggap berani, gua Saya harus bertanya begitu. kepada Abang. Apa kekhawatiran Abang? Nggak ada yang khawatir, kita sama kalau ya paket ini berlanjut sampai 2034. Siapa yang bilang khawatir? Saya cuma sampaikan bahwa andai itu kalau pernyataanmu merupakan tafsiran terhadap Ya pernyataan bagus. Jokowi. Kalau Abang nggak takut, ya artinya, bagus. Bukan. Ini apa lagi sih? Artinya bahwa apa yang lu sampaikan bertentangan dan proses yang dijalani Jokowi. Dan Oke. itu tidak ada hubungannya dan rasa berani dan takut. Jadi jangan kemudian kamu giring, tidak setuju pendapatku berarti kamu takut. Setuju pendapatku berarti kamu berani. Cara berpikir apa? Di belakangmu mahasiswa. Ke belakang saya mahasiswa. Oke. Depan kita mahasiswa. Gini, Mereka Pak. sedang menguji cara berpikir kita. Iya, nggak apa-apa. Benar apa enggak? Alurnya, logikanya, dan Oke sebagainya. baik, sekarang saya ke Firdian dulu. Firdian, menurut kamu perlukah seorang Gibran maju Kemudian mengidentifikasi potensi musuh itu sangat susah Bang Hasbi. Kenapa? Satu, kalau kita bicara dari jalur partai hari ini ya kita bisa bilang bahwa yang oposisi itu dan lantang mengkritisi itu kemungkinan dari PDI. Tetapi kalau kita bicara peluang ke depan bahwa siapa yang akan menjadi rival dari Pak Prabowo, saya rasa bukan hanya PDI nantinya. Dan itu semua ada di dalam kabinet merah putih itu Bang Hasbi. Nah tentu pertanyaan di sini adalah PDI oke, mereka mengkritisi secara terbuka. Lalu kemudian yang tidak mengkritisi secara terbuka itu apakah tidak berpotensi untuk kemudian menginginkan juga Pak Prabowo digulingkan? Pasti, gitu. Pasti. Ketika ada peluang mereka bisa ikut juga gitu. Dan posisi mereka sudah sangat luar biasa enaknya. Di satu sisi mereka ikut menikmati kekuasaan, tetapi di satu sisi potensi ke depan untuk menjadi rival itu sudah pasti itu. Nah, itu. Jadi hari ini terlepas bahwa kita tidak menginginkan adanya kritikan destruktif demi apalagi berupaya untuk menggulingkan kekuasaan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana para pembantu Pak Presiden ini responsif, akomodatif untuk dengan membuat kebijakan atau mengevaluasi bersih-bersih diri agar menutup celah bahwa tidak boleh lagi ada program atau kesalahan-kesalahan dari instansi, institusi yang pada akhirnya menurunkan rasa kepercayaan publik terhadap kekuasaan yang dipimpin oleh Pak Prabowo dan Gibran hari ini. Itu dulu dari saya Bang Hasbi.
bagus ini himbauan pemerintah ini bijak menghadapi krisis ya. Artinya ada semacam ajakan yang dilakukan pemerintah. Tadi Bung Yanto, Bung Boy juga sudah menyampaikannya. Iya, jangan salahkan pemerintah nanti misalnya nih ya, jika masyarakat tidak support dengan ajakan pemerintah ini untuk melakukan penghematan energi, ya jangan salahkan kemudian terjadi misalnya di beberapa negara pemerintahnya menaikkan harga BBM. Gitu loh. Nah, saya mengajak ya, coba kita renungkan ajakan pemerintah ini, saya rasa ada baiknya dan ada betulnya. Mumpung cadangan BBM kita ini masih bisa dikendalikan pemerintah sehingga harga masih bisa stabil ya, ketersediaan di lapangan masih tersedia. Jangan nanti cadangannya misalnya habis atau mungkin alternatif yang harus dilakukan pemerintah di posisi yang terpahit misalnya menaikkan BBM, masyarakat protes. Padahal jauh-jauh hari ini udah bagus ini menurut saya nih pertimbangan pemerintah ini untuk mengajak masyarakat ini hemat energi, udah sangat bagus ini. Tinggal masyarakat kita ini dan aparatur negara untuk melakukan secara sungguh-sungguh, termasuk WFH tadi ini. Bayangin coba satu hari saja libur di kantor itu berapa listrik loh yang bisa dihemat itu. Dari desa sampai berapa desa coba seluruh Indonesia itu ya, berapa kota, kabupaten dan provinsi. Bayangin satu hari 2 kali 24 jam ada listrik tidak menyala. Berapa coba listrik yang dihemat pemerintah itu secara nasional ya. Nah, kalau secara daerah berapa pemerintah daerah bisa mengirit untuk membayar listrik gitu. Jadi menurut saya ini udah tepat ini himbauan pemerintah ini ya. Jangan sampai nanti terjadi krisis dalam posisi terpahit, pemerintah harus membuat satu kebijakan misalnya menaikkan BBM, baru semuanya ribut. Yang disalahin pemerintah lagi. Nah, ini perlu kita ini merubah cara pandang kita ya. Jangan selamanya ini apa-apa, coba sih sekali-sekali ajakan pemerintah itu diikuti ya. Ya, ini menarik ini menurut saya. Baik, coba saya lemparkan. Saya ke Bung Kasluardi ini sebelum kembali ke Bung Yanto. Ya Bang, terima kasih. Ya, tadi mungkin dari solusi dari pemerintah dalam jangka dekat ini kan akan mengaplikasikan kembali work from home atau WFH kan. Nah, tapi juga ya kalau kita kaji Bang, ide untuk menggunakan sepeda seperti dikatakan Bung Yanto, ini juga pengaruhnya besar Bang. Ya. Jadi memang ini kan kita mau ngambil jangka cepat ini, solusi tercepat nih. Kita untuk penghematan energi dengan tahan energi sambil solusi yang berkelanjutan kan begitu. Saya lebih setuju baik aparatur sipil negara, TNI Polri atau guru nanti itu kan, ya kan rumahnya rata-rata tidak jauh lah, palinglah 5 kilo atau 6-7 kilo kan dari tempat pengajaran. Nah, tidak mungkin lah mereka jaraknya sampai puluhan kilo lah ya. Kan pasti ada juga rumah dinas, kecuali lah memang urgensi, masuk di akal, bolehlah mereka menggunakan itu. Alangkah baiknya mereka menggunakan sepeda. Ini udah berapa? Maka saya bilang udah berapa liter pertalit, pertamak, termasuk solar kalau dia menggunakan kendaraan solar itu kan yang dihemat kan begitu. Ini kan dalam jangka dekat ini salah satu mengatasi ketahanan energi menghadapi krisis global yang berkembang sekarang ini kan. Itu menurut saya itu masukan yang baik itu Bang. Itu ya, selain WPH, penggunaan sepeda untuk di kalangan khususnya aparatur sipil negara, TNI Polri, manalah termasuk kejaksaan atau apalah itu semuanya. Ya, jangan gaya hidup hedon juga mereka, ini lagi krisis energi. Kecuali kan kendaraan dinas yang mereka perlu itu kan wajar untuk patroli, rame-rame ya tentu apa itu jelas. Jadi kendaraan itu standby-nya di kantor kan begitu. Nah, tambah penggunaan kendaraan dinas pribadi, kendaraan dinas kerja ya, termasuk juga di BUMN, BUMD. Nah, juga harus dikontrol. Sebenarnya saya intercept sebentar Bung Kas. Ini kalau Menpan RB mau cari momentum bersama Mendagri, ini momentum ini untuk melakukan perbaikan birokrasi kita ini. Jadi mumpung momentumnya ada, jadi sekaligus regulasinya diatur. Jadi kondisinya memang memungkinkan untuk membuat satu regulasi yang baik gitu. Silakan dilanjut.
Jadi penggunaan kendaraan dinas itu standby saja di kantor, jangan dibawa pulang segala macam. Dan mereka harus menggunakan sepeda. Ya mampu lah bang, paling 2-3 juta itu daripada gaya independen mereka. Kalau mereka berpikir isi minyak, dan kondisi sekarang yang harga naik 40 liter, 20 liter kan, hanya dipakai untuk 1-2 hari habis. Ya kan maksud saya solusi tercepat untuk mengatasi ketahanan energi. Selain penggunaan sepeda, saya sangat setuju itu kan saya bandingkan kalau satu orang saja berangkat kerja anggap isi 2 liter satu hari, kalau isi 2 liter atau 1 liter. Bungkas, Anda setuju nggak kalau misalnya nih mulai besok nih ya, coba ada apakah itu dari kementerian, dari atas ke bawah nih ya, termasuk kepala daerah, termasuk kepala dinas. Konten sekarang kan bisa sih sederhana dibuat, bisa bikin sendiri. Coba bikin satu konten lah, mengajak untuk katakanlah gerakan hemat energi. Misalnya nih menteri mengajak masyarakat, yuk kita hemat energi. Coba semuanya melakukan itu, termasuk tokoh-tokoh masyarakat. Jadi dia booming gitu loh, sehingga menjadi perbincangan dan mudah-mudahan mampu meraih simpati masyarakat kita. Gitu loh. Ini kayaknya bagus ini. Kalau bisa besok dari kementerian udah ada yang ngasih konten ini, ngajak untuk hemat energi. Silakan dilanjut. Ya Pak, ini masalah ini kan bukan masalah sifatnya lagi lokal atau satu daerah. Ini kan masalah energi kan sudah menyangkut ketahanan nasional nih Bang. Jadi memang perlu seperti Mentan RB ya, sebelum diperintah Bapak Presiden atau Menteri Dalam Negeri atau Kepolisian TNI di Kementerian udah menekankan ini ya, supaya tidak penggunaan mobil dinas di luar jam kerja yang sesuai SOP-nya. Kemudian para pegawai yang tidak ada berpenyakitan menggunakan sepeda. Kalau yang misalnya ada sakit jantung bisa menggunakan kendaraan listrik. Dan ini kalau dilakukan Bang dari sipil swasta, lama-lama akan juga mencontoh. Coba dimasukkan BUMD juga, BUMN, perbankan akhirnya mencontoh jadi gerakan ini kan dampaknya pertama untuk ketahanan energi, juga menjaga kondisi badan sehat. Ini akan dicontoh, jadi penggunaan kendaraan-kendaraan itu pada fase-fase yang memang dibutuhkan. Itu saya sangat setuju itu Bang. Bila perlu nanti direkomendasikan. Kemudian yang ketiga Bang, saya meminta PLN segera hemat daya sebelum nanti penggunaan solar, menggunakan tenaga surya matahari yang akan dipercepat programnya ini. Karena pertama hemat daya supaya di solar yang digunakan untuk pembangkit listrik ini sangat hemat. Pertama ya, lampu-lampu jalan ya. Kalau mau satu titik jarak-jarak yang 50 meter ada satu lampu jalan, kemudian daya wattnya sampai 100 watt. Kalau itu diirit, mau jarak 100 meter, 200 meter diirit, anggaplah di Indonesia ini ada 10 juta tiang listrik. 10 juta kalau dikalikan seandainya satu tiang saja itu bisa menghemat 100 watt. Udah berapa kan 500 juta watt yang akan dihemat. Artinya penghematan pada penggunaan solar yang di pembangkit tenaga diesel itu Bang yang ketiga kan. Selain itu juga penghematan penggunaan seperti AC-AC di kantor. Pokoknya lampu-lampu yang tidak jelas, lampu-lampu taman yang banyak digunakan untuk pencitraan kepala daerah itu dihapus saja Bang. Itu paling banyak itu boros curi-curi watt itu di tiang-tiang listrik itu kan. Jadi ini satu penghematan. Karena kita krisis energi dan ini krisisnya memang nasional, ketahanan nasional. Jadi mereka ini baik kepala daerah jangan lagi ngeleng-ngeleng, langsung siap besok kerjakan gitu. Dan ini jangka dekat menghadapi krisis global yang mungkin kita tidak tahu nih perang ini apakah Ukraina sudah